dulu saya sakit asam lambung itu sekitar 1 tahun teman-teman ya. Dan yang saya rasakan itu yang pertama adalah saya keliengan, terus kemudian mata saya itu terasa blur, dan juga leher saya mengganjal, dada saya terasa berat, saya mengalami sesak napas, jantung berdebar-debar, kemudian saya juga merasakan keringat dingin, jalan itu sempoyongan ya, terus kemudian seperti berjalan di atas kapal, terus kemudian juga merasakan seperti ada gempa setiap hari, sehingga saya itu seperti mau lari gitu loh ya. Terus kemudian saya juga mual-mual, dan yang paling saya takuti adalah ketika kecemasan melanda ya, kecemasan, kegelisahan seperti itu, ketakutan melanda kayak gitu. Dan dulu saya konsumsi obat-obatan kimia itu sekitar 2 minggu teman-teman ya. Dan justru yang saya konsumsi secara rutin itu adalah herbal madu istighfar aslam kat ini. Dan alhamdulillah dengan konsumsi ini rutin ya teman-teman, saya sekarang sembuh 100% dan tanpa merasakan sedikit pun ataupun satu pun gejala GERD yang saya sebutkan tadi gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beraktivitas normal seperti sedia kala tanpa ada gejala apapun gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudhita Marta. Oke, yang baru menemukan channel ini ataupun video ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya, kemudian nyalakan notifikasi ataupun tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun update video terbaru dari channel ini gitu ya. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau menanggapi video dari salah satu teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Jadi video yang mau saya bahas kali ini adalah kenapa sih sakit asam lambung, sakit GERD itu sulit banget untuk sembuh gitu ya. Oke, simak terus di channel ini, jangan di skip-skip ya, dan fokus tentunya. Nah oke, kenapa sakit asam lambung itu sulit banget untuk sembuh? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan sakit asam lambung itu sulit banget untuk sembuh gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya pun dulu juga butuh waktu setidaknya 8 bulan untuk pulih dan sembuh dari masalah asam lambung. Di bulan ke-1 dan bulan kedua itu memang saya juga melakukan pengobatan ke dokter spesialis penyakit dalam kala itu ya teman-teman ya. Terus kemudian juga saya konsumsi obat-obatan kimia itu sekitar 2 minggu saja. Terus kemudian saya beralih ke herbal ya. Herbalnya itu sekarang kita kemas dalam bentuk madu istighfar aslam kat ini teman-teman, dan alhamdulillah sembuh ya kayak gitu. Terus kemudian waktu demi waktu berlanjut sampai akhirnya di 8 bulan terakhir itu ya, sekitar 6 bulan ya, 6 bulan menuju ke 8 bulan saya itu menemukan metode sembuh dari asam lambung ya, sembuh dari asam lambung, dari GERD dan kecemasan kayak gitu. Sebenarnya cara ini simpel banget teman-teman ya. Jadi caranya simpel. Jadi ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang tadi bertanya bahwa kenapa sakit asam lambung itu kok lama banget sembuhnya dan sulit banget kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat sulitnya sembuh ya, yang membuat asam lambung ini sulit sembuh, salah satu faktornya ya, ini adalah faktor kecemasan teman-teman ya. Faktor kecemasan ataupun faktor ansietas ataupun anxiety disorder yang membuat sulit sembuhnya adalah di situ yang pertama. Kenapa kok anxiety disorder itu memicu ataupun membuat gejala asam lambung ini sulit untuk sembuh gitu ya? Ya jelas teman-teman ya, sangat jelas karena ketika kita kecemas ya, kita cemas, anxiety kita tinggi gitu ya, itu pasti akan memicu asam lambung kita ini produksi lebih tinggi ya. Ketika esofagus kita longgar, otomatis produksi asam lambung yang tinggi itu akan naik menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke tenggorokan ya, seperti itu ya. Dan kita akan mengalami efek yang namanya dada panas, kemudian leher mengganjal, suara serak, batuk, kering dan sebagainya. Nah gitu efeknya di situ ya teman-teman. Jadi memang anxiety ini sebenarnya memang muncul ya pertama kali itu karena ada gejala dari asam lambung ya, bukan anxiety dulu kemudian asam lambung, bukan ya teman-teman. Ketika kita baru pertama kali terkena itu pasti ya, saya pastikan dan kebanyakan mengalami seperti itu. Itu yang pertama adalah gejala asam lambungnya dulu muncul ya, karena gejalanya itu begitu menakutkan akhirnya muncullah rasa trauma. Rasa trauma ini memicu kecemasan berlebih gitu teman-teman ya. Jadi kita takut sesuatu yang menakutkan yang dulu itu kembali terulang, itu yang namanya trauma, sehingga memunculkan yang namanya anxiety ataupun kecemasan berlebih. Selalu terus kita setiap hari memikirkan
bagaimana kalau kambuh, nanti bagaimana kalau seperti itu, bagaimana nanti kalau terjadi seperti itu lagi, ya itu yang dinamakan anxiety disorder. Sedangkan kecemasan yang berlebih itu bisa memicu produksi asam lambung yang tinggi, sehingga produksi asam lambung yang tinggi itu naik ke kerongkongan dan tenggorokan, gitu ya, prosesnya seperti itu. Nah, jadi apakah kita bisa meminimalisir ataupun menghilangkan kecemasan itu, gitu ya? Pertanyaan seperti itu sekarang, teman-teman. Dan jawabannya adalah bisa, teman-teman ya. Meskipun gejala anxiety itu muncul karena adanya gejala dari lambung ya. Yang pertama seperti itu kan, bagaikan telur dan ayam. Mana yang lebih dulu gitu ya? Kalau saya jawab, sebenarnya masalah anxiety disorder dan asam lambung itu yang paling pertama itu adalah justru asam lambungnya, teman-teman, gejala asam lambungnya gitu loh ya. Karena dari gejala asam lambung muncul, memicu rasa trauma, akhirnya timbullah anxiety disorder kayak gitu. Ya. Nah, kalau sudah terjadi ataupun ya kalau sudah kita dalam fase seperti ini ya, ini pasti nanti akan muncul lingkaran setan, teman-teman ya. Lingkaran setan itu lingkaran ataupun di mana ketika asam lambung kita naik itu akan memicu yang namanya kecemasan berlebih. Sedangkan ketika ketika anxiety disorder kita ini tinggi ataupun kambuh ya, ataupun kita bisa sebutnya muncul kayak gitu ya, itu akan memicu yang namanya asam lambung kita gitu. Jadi itu yang dinamakan lingkaran setan gitu loh ya. Nah, kalau kita sudah berada di fase itu, sebenarnya mana yang harus kita obati dulu gitu ya. Nah, di situ kita harus mengobati keduanya, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa hanya mengobati anxiety-nya saja, kita mengobati asam lambungnya saja, itu nggak bisa. Jadi kita harus obatinya dua-duanya, dari asam lambungnya ya, kemudian dari anxiety disorder-nya gitu. Kalau dari sisi kecemasannya, yang bisa kita lakukan yang paling mudah adalah yang paling mudah dan gratis gitu ya tentunya, itu adalah dengan cara kita afirmasi kepada diri kita. Afirmasi positif. Afirmasi itu caranya banyak banget, teman-teman ya. Dengan cara teman-teman dengarkan audio hipnoterapi itu juga bisa, terus kemudian teman-teman dengan relaksasi seperti itu juga bisa ya, gitu ya teman-teman. Meditasi itu juga bisa Anda lakukan. Di dalam meditasi itu Anda juga bisa memasukkan sugesti-sugesti yang positif kepada diri Anda, kepada pikiran kita. Itu yang pertama, hal yang paling mudah dan paling murah, gratis untuk Anda lakukan. Ya, afirmasi positif itu bisa minimal mengatasi masalah gangguan kecemasan Anda. Gitu ya. Yang kedua adalah pengobatan lambungnya. Pengobatan lambung itu bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara kita menjaga pola makan. Pola makan itu karena hal yang langsung berhubungan dengan lambung kita. Kita makan sesuatu langsung ke lambung kita kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga makanan-makanan apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita hindari. Gitu. Sebenarnya dengan kita menjaga pola makan ya, kita dengan cara menjaga pola pikir. Pola pikir itu bisa kita atasi dengan cara kita memberikan afirmasi yang positif kepada pikiran kita gitu ya. Intinya gitu. Terus kemudian pola hidup kita gitu ya. Pola hidup itu yang meliputi kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak boleh terlalu capek gitu ya teman-teman ya. Ketika cuacanya sedang dingin, musim penghujan, kita juga harus penyesuaian. Kita menggunakan jaket dan sebagainya supaya tubuh kita ini nggak terasa kedinginan. Kita juga nggak boleh tidur begadang ya. Itu masuk dalam kategori pola hidup. Gitu teman. Jadi kita harus benar-benar perbaiki dalam dua aspek, pola pikirannya dan juga dari aspek lambungnya gitu ya. Jadi kalau masalah anxiety ini nanti sudah berkurang ya, ketika kita sudah dalam fase itu tadi ya, asam lambung kita kambuh, anxiety kita ikut-ikut kambuh, kita tiba-tiba anxiety kambuh ya, tiba-tiba kita gejala asam lambungnya kambuh. Nah, kalau kita sudah berada di fase itu, memang keduanya harus kita obati secara bersamaan, gitu ya. Tetapi di sini teman-teman saya tekankan, yang paling mudah dan yang paling murah itu adalah pengobatan dari sisi pikiran. Gitu ya, itu yang paling mudah dan paling murah karena teman-teman bisa dapatkan di YouTube, teman-teman bisa afirmasi sendiri, sugesti-sugesti yang positif sendiri kayak gitu. Itu yang paling murah dan yang paling mudah. Ketika nanti teman-teman sudah mulai
berlatih untuk memberikan sugesti yang positif, berlatih untuk mulai memberikan afirmasi-afirmasi kepada diri kita yang positif tentunya ya, itu nanti masalah kecemasan Anda ini akan berkurang, teman-teman. Kecemasan Anda akan berkurang. Ketika kecemasan Anda ini sudah berkurang, otomatis gejala Anda, gejala lambung Anda ini nanti juga akan mengikuti. Karena sebenarnya kambuh kita ini ya, yang besar itu karena dipengaruhi dari kecemasannya, teman-teman ya. Tanpa kita sadari, itu sebenarnya yang besar dari kecemasannya. Gejala kita ini hanya beberapa persen, tetapi nanti kita akan flashback ke rasa trauma yang sudah-sudah. Kita flashback ke rasa trauma yang sudah-sudah, yang membuat diri kita cemas, yang membuat diri kita takut terulang, takut terjadi kembali kayak gitu. Nah, dengan seperti itu biasanya nanti asam lambung kita ini akan semakin tinggi, membuat diri kita sesak napas, gemeteran, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi saran dari saya, yang paling murah dan yang paling mudah, teman-teman lakukan afirmasi positif, pemberian sugesti-sugesti positif kepada diri Anda gitu ya. Dan Anda juga bisa konsultasi dengan saya secara gratis, teman-teman bisa menghubungi di nomor WA yang ada di bawah sini gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut, tidak usah khawatir. Gejala asam lambung itu memang seperti seolah-olah menakutkan ya, menakutkan dan membahayakan seperti itu, tapi nyatanya tidak. Gejala asam lambung itu tidak mematikan tetapi menjengkelkan ya. Tidak mematikan tetapi menjengkelkan. Seolah-olah sulit banget untuk sembuh. Padahal kalau kita tahu ilmunya dan kemudian kita telaten menerapkannya, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan segera diberikan kesembuhan gitu ya. Tetap semangat untuk Anda semua yang mungkin saat ini masih berjuang melawan gejala asam lambung, tetap semangat, insya Allah Anda semuanya akan diberikan sembuh ya. Yang penting konsisten, tetap dijalankan 3 pola hidup sehatnya, dan juga selalu berikan afirmasi, sugesti-sugesti yang positif untuk diri Anda. Jika Anda selalu yakin bahwa diri Anda ini sedang sakit, maka selamanya Anda akan merasa sakit. Tetapi ketika Anda yakin bahwa diri Anda ini sehat, maka selamanya Anda akan sehat. Oke? Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.